Jadi ini Kang, maksud kami langsung aja kedatangan kami, ya ingin untuk bertabayun. Ya. Bertabayun klarifikasi karena apa? Ya, kata Rasulullah itu, barang siapa kita mendengarkan satu berita maka harus klarifikasi dulu biar tidak terjadi salah paham, biar tidak terjadi salah persepsi, gitu Kang. Nah, jadi dalam hal ini kami sudah bertahun-tahun yang lalu loh Kang, dari 6 tahun yang lalu, jadi sudah terjadi gitu loh. Jadi saling diskusi, bahkan ada perdebatan. Ya. Jadi dengan saya belum kan? Belum. Nah, makanya itu dalam hal ini ya saya sebagai saudara Kakang kan, kita sama-sama muslim, saudara semua kan. Nah, ingin bertabayun ya. Terutama mungkin Kakang bisa bertabayun sahabat saya. Ada permasalahan. Nah, ini ada beberapa artikel ini Kakang tulis ya. Pertama tentang percakapan seorang peruqyah dengan Kang Diki. Yang kedua, ruqyah tamimah tiwalah adalah syirik, dan yang ketiga ini yang tentang ruqyah juga Kang Diki buat. Nah, jadi maksudnya dalam hal ini kami jadi saya banyak diskusi sama rekan-rekan Hikmatul Iman ya bahwa bahwa terlalu semangat saya ini. Terlalu semangat. Ya, bahwa ruqyah itu syirik. Ya, ruqyah itu syirik, bahwa ruqyah itu tidak bisa menjadi sarana untuk mengusir jin, ya. Ikhtiar kita untuk membaca doa yang syariahkan. Nah, juga saya banyak mengkritik terutama Hikmatul Iman dalam permasalahan tenaga dalam ilmu metafisika. Ya udah gini aja. Dulu kita itu, makanya saya mengeluarkan itu karena kita diserang duluan kan. Jadi gini, kita dijelek-jelekin tenaga dalam itu bukan oleh Perdana Ahmad tapi oleh pihak lain. Oleh pihak lain gitu kan. Jadi kita dijelek-jelekan dulu nih, gitu kan. Tenaga dalam itu syirik, tenaga dalam itu sesat, tenaga dalam itu dibantu jin dan sebagainya, gitu kan. Makanya pertama saya diemin, udah didiemin. Udahlah biarin aja. Tapi lama-lama kan semua jadi ngeganggu nih, anak-anak jadi nanya, Kang bener nggak begini, Kang bener nggak begitu? Kata saya tuh begini. Kalau misal bener tenaga dalam itu dibantu jin, coba mana jinnya? Kelihatan nggak jinnya? Kan mereka ngomong nggak bisa ngelihat jin katanya. Kok bisa langsung memvonis begitu sih? Gitu kan. Tenaga dalam itu apa sih? Gitu kan. Definisi tenaga dalam itu sendiri apa? Apakah sesuai dengan apa yang mereka definisikan? Kata saya itu begitu. Ya udah. Terus ada yang nelfon. Ya ini. Cuma nomornya yang masih 2459 itu nomor lama itu yang ada. Ini siapa ini yang apa? Bilangnya sih Pak Asep. Pak Asep orang Sunda dia. Enggak tahu deh. Tapi logatnya sih logat Sunda. Saya bilang begitu. Ya udah saya ini kan ada rekam. Nah, ini diketikkan saya ketik. Saya masih ingat soalnya. Nah, terus saya bilang begini, kalau misalnya betul tenaga dalam itu dibantu jin, itu buktinya dari mana? Sedangkan definisi tenaga dalam itu tuh apa sih gitu kan? Nah, kalau menurut kita itu definisi tenaga dalam itu kan itu sel, dari energi sel yang difokuskan gitu kan. Jadi nggak ada istilah klinik lain, cuma dilatih kok. Dan cuma itu cuma focusing energi aja. Jadi misal buat bela diri, buat pukul gitu kan, buat kayak tadi itu obati gitu kan. Jadi kita bisa manfaatkan untuk umat. Jadi nggak ada buat ngejago-jago itu. Jadi seperti ini Kang. Oke, tenaga dalam itu pengertian dari sel mitokondria ya. Tapi yang menurut saya ketahui bahwa dikatakan Rasulullah mempunyai tenaga dalam hingga bisa membelah bulan. Dikatakan seperti itu. Kata siapa? Kata murid-murid Bapak. Oh ya biarin aja. Jadi seperti itu. Jadi jadi menurut pengertian kami ya tenaga dalam itu adalah ada terbagi dua, tenaga dalam yang syar'i sesuai syariat dan tenaga dalam yang syirik. Jadi pengertian tenaga dalam sesuai syariat adalah tenaga dalam yang dihasilkan dari pembakaran. Jadi sel-sel pembakaran sari-sari makanan dalam tubuh manusia. Tapi kalau tenaga dalam yang dikatakan yang klaim seperti bisa mengeluarkan panas, bisa melumarkan besi, sampai klaim-klaim yang sangat hebat sekali, itu diragukan. Juga seperti ini, tenaga dalam yang katanya bisa untuk mematahkan. Gini. Iya. Nah itu, jadi begini ya. Apakah itu memang betul dari murid saya gitu kan? Satu. Gitu kan. Jadi bisa saja kita lagi diadu domba, bisa saja ya, bisa saja ya. Atau bisa saja
misalnya memang kalau misalnya itu dari murid saya, jadi inilah apa yang namanya murid ya, yang namanya murid. Makanya kata saya juga tabayun itu dengan saya langsung gitu. Jadi biar kita enak, soalnya nggak ada emosi, nggak ada unsur emosi. Karena yang namanya emosi itu kan harus dikendalikan. Jadi kita ngobrol enak lah ngobrol gini itu kan enak ya. Jadi nggak ada yang namanya panas-panasan, ego itu nggak muncul di sini. Jadi menurut Akang, Rasulullah itu punya tenaga dalam tidak? Begini, makanya definisi tenaga dalam itu apa dulu? Ya menurut Akang jadi apa? Yang katanya Rasulullah, yang apa dikatakan tidak hanya Rasulullah bahwa Nabi Adama ya bisa mempunyai kekuatan tenaga dalam 100%. Itu novel ya? Novel, ya yang saya tanyakan novel ini apa? Maaf, bentar. Ya, mumpung saya terima novelnya. Yang saya tanyakan Kang Diki, ini dikatakan murid HI dari hasil time travel Kang Diki. Ini novel. Iya. Nah, jika sekarang Novel apa? apakah ini merupakan fakta ataukah hanya sekedar fiksi? Ini novel. Berarti Ini Harry Potter lah. berarti apa? Fiksi atau fakta? Ya gini aja. Kalau novel apa? Fiksi kan? Bapak setuju kan? Ya, iya. setuju. Kalau, Jadi kalau novel itu apa? Ya, berarti kalau saya dalam hal ini saya mengkritisi jika dihubungkan dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam, apa dikatakan Akiteramaya apalah bisa hibernasi dan pada suatu saat nanti akan bangun lagi. Ini kalau memang ini novel, kalau ini novel berarti titik berarti fiksi ya. Berarti fiksi kan? Oke, berarti saya setuju. Itu berarti fiksi. Ya. Tenang. Jadi jangan pakai emosi. Tenang. Saya orang Sumatera memang kayak gitu. Tapi wallahualam saya nggak emosi. Memang pembawaan mungkin dari dulu begitu. Jadi begini. Yang namanya novel, nggak usah diributin lah. Namanya juga novel. Tapi ini masalah akidah Kang. Banyak yang mengatakan ini benar-benar Adam itu Nabi Adam itu Adam. Nah, jadi apa Hamas itu Nabi Muhammad gitu. Jadi ini itu talbis yang bisa menyesatkan untuk masyarakat banyak. Sesat gitu. Menyesatkan sekali. Oh, gitu. Iya. Iya, kalau memang benar fiksi ya sudah saya tutup buku. Berarti memang tidak benar seperti itu. Hanya menghubung-hubungkan. Ya, gini aja lah. Gini aja lah. Sekarang begini, kalau misalnya sebuah novel itu diributkan, kita buang waktu lah, ya. Jadi lebih baik waktu kita itu berguna untuk umat, daripada kita berdebat. Lebih baik manfaatkan waktu kita untuk umatnya seperti tadi lah. Kan waktu saya tuh habis untuk umat nih, kasarnya gitu kan ya. Terus waktu saya habis untuk bagaimana cara memakmurkan, jangan hanya sekedar berdebat, berkata-kata dan sebagainya. Begitu. Saya baba memakmurkan umat, ya. Orang-orang kafir memakmurkan umat. Tapi yang kita bahasin akidah. Orang banyak berbuat baik, tapi kalau akidahnya jahat, jelek, bagi debu yang berkembangan. Begini Pak, begini. Seperti itu. Umur berapa? Ya. Umur berapa? Saya tahun 80. 80 ya? Oh jauh dari saya. Ya. Bapak 54 ya? Bukan. Akang? 68 saya. 68. Kayak gini. Jadi sekarang dari Bismillah saja ya Pak ya. Sekarang dengan nama Allah. Saya itu mengajarkan pada murid-murid saya agar selalu dengan nama Allah, itu kan Bismillah. Bismillah. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus benar-benar dengan nama Allah, tidak dengan nama yang lain. Nah, kalau kita dengan nama Allah, yang pertama kali itu yang diajarkan itu kan seharusnya ini dulu apa? Harusnya tauhid dulu kan ya? Iya betul. Bagaimana kita mengenal sang pencipta kita, bagaimana kita mengenal sang penguasa kita, bagaimana kita mengenal sang pembuat alam semesta ini. Betul. Nah, mungkin karena gaya kita itu berbeda dengan gaya yang lain, itu mengundang kontroversi. Iya. Itu masalah. Iya. Nah, tenang dulu, jangan dipotong. Nah, jadi saya pertama kali mengajarkan pada anak saya, pada murid-murid saya, adalah bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita. Hablum minallah. Iya, itu dulu. Karena bagaimanapun pula, bagaimanapun kalau misalnya kita masih ada niat-niat lain di sini kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan itu dulu yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita itu. Jadi bukan yang lain dulu. Nah, itu yang saya ajarkan pada anak-anak saya. Sedangkan untuk menarik ajaran itu, saya harus menarik dalam bentuk cerita misalnya.
Nah, ini kan trilogi. Kayak gitu. Novel 1, novel 2, novel 3, ada trilogi ini, sampai trilogi gitu kan. Cerita tentang bagaimana ini apa yang namanya Terima kasih. yang namanya ini apa yang namanya sejarah masa lalu dan sebagainya. Bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, itu Saya minum, Kang, ya? Oh iya, sok Bang. Itu buatan saya nih. Saya sudah beli satu tadi. Ini teknologinya saya bikin sendiri. Ragani saya beli tadi. Iya. Saya kan masuk angin. Alhamdulillah udah minum Ragani tuh. Alhamdulillah. Iya. Sehat saya. Nah, ini kayak gini lah, kayak gini. Saya bilang begini, coba telah Al-Quran dengan baik dan benar. Ini kan saya cantumkan tuh, apa itu lagi terprobun tuh. Al-Waqiah 68 di situ saya cantumkan. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Saya bilang begitu. Jadi, ayo kita mikir. Ayo kita mikir. Kita perhatikan air ini apa sih gitu kan. Iya. Air itu H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Iya. Nah, bagaimana cara merubah molekularnya? Iya. Masalah teknologi itu mubah ya, Kang Diki ya. Saya setuju kalau masalah teknologi, apalagi herbal, saya sangat mendukung sekali masalah herbal atau teknologi Kang Diki itu, yakin saya. Ya, apalagi ya herbal seperti Ragani tadi saya sudah menyaksikan sendiri, bagus ya. Tapi yang saya fokuskan di sini ya Kang Diki ya. Masalah keilmuan juga sedang tenaga dalam, keilmuan metafisik. Ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa manusia itu tidak bisa melihat masa lalu atau masa mendatang. Ya, nggak apa-apa. Ya, sedangkan Kang Diki mengatakan bisa dengan time travel bisa melihat masa lalu. Seperti apa begitu maksudnya? Kan keyakinan seseorang itu berbeda-beda ya. Nggak apa-apa, keyakinan seseorang berbeda-beda. Berarti Kang Diki bisa melihat masa lalu? Gini, saya nggak perlu ngebahas itulah. Nggak perlu ngebahas saya bisa melihat masa lalu, dan sebenarnya dari foto juga masa lalu bisa kelihatan kan ya. Bukan, maksud saya itu dengan hanya berdiam, dengan mengaktifkan apa namanya mungkin kelenjar apa pineal pituali bisa. Jadi ini yang saya lihat dalam apa? Sekarang gini. Jadi seperti itu. Sekarang gini. Iya. Ini kan pendapat Perdana Ahmad. Iya. Pendapat saya. Dua pendapat yang berbeda. Dua pendapat itu tidak ada masalah. Silahkan saja gitu kan. Silahkan saja kita berbeda pendapat, nggak masalah. Tapi yang jelas kita tidak perlu berdebat, karena kalau berdebat itu bakal selalu berbenturan terus. Makanya saya tidak pernah melayani perbedaan atau perdebatan di internet, itu saya nggak pernah layani. Jadi betul-betul itu menguras tenaga saya. Tenaga saya itu habis gitu kan buat urusan ini. Jadi kalau misalnya berbeda pendapat ya silahkan saja. Anda mau berbicara apapun pada saya, nggak masalah, silahkan saja. Gitu. Makanya saya nggak pernah melayani, terus saya nggak pernah menjawab dan sebagainya. Karena begini, 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya saya tidak sepakat dengan apa yang Perdana Ahmad katakan, itu wajar kan? Jadi kalau misalnya Perdana Ahmad tidak sepakat dengan apa yang saya katakan, itu wajar juga. Wajar, kan? Memang. Tapi kami sebagai ustadz ya perlu meluruskan yang menurut kami adalah menjemah dari sisi syariat. Contohnya kita lanjutkan Kang Diki ya. Ini masalah ruqyah. Kang Diki mengatakan ruqyah itu syirik. Kan ada seperti apa? Kan inna ruqa wa tamain wa tiwala syirkun kan. Dan dikatakan bahwa apa? Itu hadisnya gimana? Sahih? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dari Ibnu Mas'ud. Sahih? Ya iyalah. Hah? Sana ada padanan Al-Qur'annya. Yang ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Qur'an itu di depan masyarakat jin. Jadi jin itu dia takjub lalu beriman, tidak ada jin yang kepanasan, itu tidak ada. Nah di situ saya dasarnya dari sana. Jadi ya udah. Kalau misalnya kita sudah terlalu percaya pada bacaannya, tidak percaya pada Allahnya, betul. Nah itu yang kami juga meyakini bahwa bacaan Al-Quran tidak bisa berfungsi dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Nah, dan dalam ini, ya, Kang Diki mengatakan, apa buktinya hadis itu lemah? Apakah Anda bisa melakukan perjalanan antar waktu? Kami tidak pernah mengatakan hadis ini lemah pada peruqyah. Jadi, Kang Diki nggak boleh menyatakan bahwa semua peruqyah mengatakan seperti ini. Ya, apakah Anda bisa melakukan perjalanan antar waktu? Ini berarti time travel lagi. Kang Diki, apa maksudnya menyatakan hal ini? Ya, saya nanya ke dia kan, bisa nggak? Taunya gimana? Nah, kita nanya ke dia kan? Iya. Dari sini kan saya nanya ke dia. Ya, tapi maksudnya saya mau vonis semua orang begitu. Enggak, maksudnya time travel itu loh. Jadi kan Kang Diki bisa apa? Time travel bisa apa? Saya nanya ini tuh ke dia kan. Saya nanya ini ke dia. Jadi bisa mengetahui hadis apakah dengan cara time travel? Ya saya tanya ke dia. Iya, bisa nggak seperti itu dengan cara time travel? Gitu? Kalau saya mau nggak pernah gitu-gituan. Tidak bisa mengetahui derajat hadis dengan time travel. Kalau saya nggak pernah gitu-gituan.
Begitu kan? Ya, Saya nggak pernah gitu-gituan, saya nggak pernah cari hadis dengan time travel, saya nggak pernah. Bukan mengetahui seperti apa? Mungkin klaim bisa tahu. Saya pernah mendengar. Sekarang begini. Kalau misalnya buktinya hadis itu benar, itu apa? Menurut Anda apa? Bagaimana? Itu dari hasil penelitian para ulama dari ilmu mustalah hadis. Mereka punya ilmu mustalah hadis, mempelajari tentang hadis. Ya, sedangkan gini Kang Diki, kalau menurut Kang Diki ruqyatus syirik, ketika saya mengatakan saya megang kepala, bismillah, bismillah. Saya membaca Al-Fatihah, itu syirik tidak Kang Diki? Oh enggak. Nah, ya. Atau ketika saya menempuk, ya. Ukhruj ya Allah, keluar hai kaum musuh Allah, itu syirik tidak Kang Diki? Oh enggak. Tidak. Nah, sekarang tenaga dalam syirik dari mana? Nah, ya. Tenaga dalam syirik, ya. Itu adalah yang tadi saya lakukan syirik enggak? Yang tadi saya nempel begini, terus saya bantuin biar penyakitnya itu biar beres, syirik nggak itu? Jadi kita bisa tidak mengetahui itu Jadi tenaga dalam itu ini kan termasuk sebenarnya walaupun kita bisa diteliti, itu pun penelitian itu bukan bukan termasuk kategori sains yang bisa di absolut kebenarannya. Jadi menurut Kang Diki dengan mengalirkan energi, ya, bisa mengobati, ya. Itu apa buktinya apa? Bisa mengobati ekstremis itu keluar. Orang-orang kan jadi baik, dari sembuh, pasien saya jadi banyak kan begitu. Iya. Dalam Islam ada namanya istrijat. Jadi keluar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang memang banyak berbuat bid'ah dan kesyirikan. Seperti tadi. Kalau yang begitu tadi, bukan istijat juga itu. Sunnah Nabi. Itu benar-benar ada hadisnya. Ya. Ketika ada yang anaknya sakit, ukhruj ya Allah, keluar yang musola, itu tuntunan Rasulullah. Ketika memegang Abu Sa'id Al-Khudri, ya, jadi meruqyah dengan bacaan surah Al-Fatihah kepada orang. Jadi saya mau klarifikasi, apakah ruqyah itu kan dikatakan syirik? Ya tadi juga saya mau klarifikasi apa tenaga dalam saya katakan itu syirik. Syirik? Itu syirik juga. Ya. Oke, catat ya. Ya. Syirik juga. Jadi yang saya lakukan seperti memegang ini syirik. Berarti Kang Diki tadi mengatakan sahih, sekarang mengatakan syirik. Catat semuanya. Jadi gini. Iya. Jadi gini, kalau misalnya yang tadi saya pegang begini, terus syiriknya dari mana saya tanya dulu? Syiriknya dari mana? Jadi gini, ya. Enggak. Syiriknya dari mana? Syiriknya? Ya. Ya. Dari hasil latihan Kang Diki. Gitu ya. Catat ya. Catat. Iya. Dari hasil Kang Diki, latihan. Iya. Iya. Ya begini. Ya, dari ya. terkadang Kang Diki kan menggabungkan antara tenaga dalam, tenaga metafisika ketika menghadapi gangguan jin dengan menggunakan api neraka seperti contohnya. Ya. Ilmu metafisik tahanan ilmu kulmi satu contohnya. Gini. Jadi kan Diki nggak hanya mengobati penyakit fisik kan? Iya. Nah, ada seperti itu. Kan itu kalau kita ngasih nama kan bebas-bebas aja ya. Soal bagaimana bentuknya, Anda tahu bentuknya itu kulmi seperti apa? Tahu nggak? Apakah bisa cerita secara ilmiah? Enggak, dijajarkan orang-orang yang tahu nggak bentuk kulmi itu seperti apa? Ya, yang saya pernah baca. Saya pernah tahu. Saya nggak nanya yang pernah baca, karena bacaan itu bisa ditulis siapa aja kan. Ditulis bisa. Ini buktinya rujukan. Rujukan itu bisa tahu bahwa di dalam penjelasan bahwa ada murid HI mengatakan seperti itu. Jadi ilmu kulmi, jadi ledakan nuklir di alam gaib. Murid HI-nya yang mana? Ya. Saya pernah membaca rujukan seperti itu. Wallahi saya bersumpah demi Allah. Ya, pernah baca ya? Pernah baca. Itu namanya saya rujukan. Ya. Sedangkan Kang Diki nggak perlu rujukan, saya ada punya buktinya. Nah, kalau misalnya itu ternyata bukan gimana? Kan dari baca ya. Begini, bagaimana tahu kalau dari baca itu bahwa itu benar-benar murid HI itu bagaimana tahunya Anda? Ya. Yang saya tahu dari website khusus HI. Jadi seperti apa ilmu kulmi itu? Seperti apa? Sekarang saya tanya. Saya tanya dulu, kan kulmi itu seperti apa? Makanya tadi sudah memvonis kan? Saya itulah gunanya rujukan. Makanya rujukan itu adalah salah satu bentuk tulisan ilmiah. Saya rujukan ini loh, katakan ini dari blog HI, dari tulisan anggota HI. Ya. Ternyata andai kan tidak, makanya perlu tabayun itu tadi. Makanya tanya, kulmi itu seperti apa? Ya saya jelaskan tadi, ledakan nuklir di alam gaib katanya. Oh gitu. Bisa membunuh ribuan jin, tidak peduli jin muslim atau jin kafir, bisa mati semua. Hebat ya. Seperti itu. Hebat ya. Jadi begini, kulmi itu sebetulnya itu nama yang saya berikan aja. Nama yang saya berikan untuk ilmu-ilmu membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti ginilah. Cara memasak yakiniku.
cara memasak yakiniku. Menggunakan ini. Nah, ini itu kan dikasih nama yakiniku. Iya. Cara memasak shabu-shabu. Namanya ini. Nah, pengolahan energinya seperti apa? Begitu kan. Nah, semacam begitu. Menyerap energi alam. Sebetulnya manusia itu ya sel mitokondrianya itu luar biasa. Kalau misalnya kita mau meneliti. Kalau saya sih dari rujukan tuh jarang, tapi saya lebih banyak meneliti. Makanya kenapa saya bisa bikin teknologi-teknologi baru dan sebagainya, karena saya meneliti. Jadi saya tidak mau begini, ini pendapat dia, itu pendapat dia. Belum tentu pendapat dia itu sesuai dengan kenyataan. Makanya begini, saya paling tidak mau berdebat. Saya tuh paling tidak mau berdebat. Dan saya juga paling tidak mau bersilang pendapat seperti ini. Saya tuh paling tidak mau. Akhirnya saya terlalu berbuat begitu. Jadi gini kan, kemarin saya ngisi seminar di Bogor. Ya, saya katakan tenaga dalam terbagi 3 kategori. Pertama tenaga dalam trik, yang kedua tenaga dalam itu adalah sugesti belaka, yang ketiga itu atas bantuan jin. Kang Diki bisa membakar kertas, saya tidak percaya. Ya udah, ya, Pak. Kang Diki katanya bisa terbang, saya tidak percaya. Ya, bagus, ya. Bagus. Udah tuh Kang Diki katanya bisa tahanan maut, bisa mementalkan orang dari jauh, saya tidak percaya. Ya. Saya minta bukti ke Kang Diki. Ya udah. Kalau gitu Mas. Siapa yang bisa pembuktian? Saya jam 11 ada janji lagi nih. Jadi gini aja. Tapi tolong buktikan dulu bahwa tenaga dalam itu dibantu jin gitu aja. Jadi kalau misalnya tenaga dalam itu dibantu jin, tolong munculkan jinnya. Itu aja dulu. Jadi kita sebelum saya itu tolong munculkan dulu aja jinnya. Sama seperti ini ya. Ketika Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya terkena ada gangguan jin. Adalah jinnya keluar. Apakah ini masalah keimanan? Nggak bisa kita memaksakan jin atau keluar atau tidak. Apakah sahabat Rasulullah jadi tidak percaya karena mana Rasulullah jinnya keluar nggak? Nggak kelihatan kan? Apakah mengimani sesuatu harus melihat Tenang. Harus melihat bukti nyata masalah keimanan. Justru itu. Seperti itu. Kalau masalah keimanan balik lagi ke keimanan kan. Nah, makanya itu sudah selesai aja. Kalau kata saya sekarang udah selesai aja. Anda dengan pendapat Anda, saya dengan pendapat saya, sudah titik selesai. Silakan saja. Yang penting apa karya nyata kita bagi umat, itu sajalah. Dan saya minta apa karya nyata kita bagi umat. Karena terus terang saya tidak punya waktu lagi. Sekarang saya ada janji, dan seorang muslim itu kalau janji sudah harus ditepati. Jadi karena saya sudah ada janji, saya tidak bisa meneruskan perdebatan ini. Karena memang terus terang saya malas berdebat. Jadi sudah, Anda dengan pendapat Anda, saya dengan pendapat saya. Sudah tidak perlu di ini. Kalau misalnya Anda mau berpendapat apapun di internet, silahkan. Yang jelas saya tidak pernah tersinggung.